Shalom anak-anak yang mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat papa dan mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan channel Mama Shen. Saat ini kembali Mama Shen hadir di tengah-tengah anak-anak semuanya. Mama udah kangen sekali sama kalian. Lama ya mama nggak mengupload video-video mama. Nah kali ini mama juga akan bercerita sebelum kalian berangkat untuk tidur. Tapi sebelumnya jangan lupa mama ingatkan sekali lagi untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dan bagikan channel ini ke teman-teman sekolah kalian, teman permainan, teman gereja, ataupun saudara-saudara kalian, supaya kalian juga jadi saluran berkat agar banyak anak-anak boleh diberkati dengan channel Mama Shen. Nah sebelum kita melanjutkan cerita pengantar tidur kali ini, Mama Shen mau ajak kalian untuk berdoa bersama. Yuk kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau bawa kami kembali untuk mendengarkan dan menyaksikan cerita pengantar tidur dari Mama Shen. Tuhan, biar firman-Mu kali ini boleh tertanam dalam hidup kami, memberkati hidup kami, dan kami boleh berbuah kemanisan buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mama mau cerita nih. Beberapa waktu yang lalu nih, ada seorang anak perempuan yang sedang nangis datang ke mama. Mama Shen gitu ya. Anak itu bernama JJ. Terus Mama Shen tanya, JJ kenapa menangis? Aku sedih Mama Shen, aku sedih. Loh, kok sedih kenapa? Ternyata usut punya usut, JJ berkata begini. Jadi selama ini anak-anak kan sekolahnya sekolah online nih, di rumah, pakai internet tuh, iya kan? Nah, sekarang JJ itu punya kakak, JJ juga punya adik, dan mamahnya kerepotan. Semua anaknya sekolah online, semuanya bawa handphone satu-satu untuk sekolah. Nah, pada saat JJ nggak menguasai pelajaran, JJ tanya ke mamah nih, mama ini gimana? Aku nggak tahu, aku nggak bisa. Ternyata mamahnya JJ itu udah lupa itu pelajaran, cara menghitungnya bagaimana, kemudian menjelaskannya ke JJ bagaimana, mamanya nggak bisa. Terus mama bilang, udahlah coba belajar sendiri, mama sudah lupa, mama sudah nggak tahu caranya, mama harus ngajarin adik, mama harus nemenin adik, dan lain sebagainya. Belum lagi urusan rumahnya masih banyak, mama belum masak, mama belum mencuci baju, dan lain-lain. Akhirnya karena hampir setiap hari JJ ngalami hal kayak gitu, lama-lama JJ jengkel. Terus JJ cerita sama Mama Shen. Kemudian apa yang Mama Shen katakan ke JJ? JJ tenang, bahwa yang mengalami hal kayak gini nih, yang seperti ini, tidak hanya JJ loh. Anak-anak di rumah pasti juga mengalami hal yang sama kan? Karena masa-masa saat ini adalah masa-masa kita semua se-Indonesia itu mengalami masa pandemi atau musibah. Musibahnya berkaitan dengan sakit penyakit, yaitu berkaitan dengan virus. Kalau kita terjangkit penyakit itu bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu pemerintah memerintahkan kepada semua sekolah-sekolah yang ada supaya sekolahnya online saja, diajarin secara online. Jangan ada sekolah yang datang ke sekolah untuk belajar karena itu potensi bahaya untuk penyebaran virus. Nah, tapi ini adalah hal yang baru buat murid-murid, baru buat bapak ibu gurunya, baru buat sekolah, dan penyesuaian ini harus dilakukan dengan cepat. Nah, terkadang ini membuat anak-anak itu jengkel atau frustasi atau aduh gimana nih, tugasnya tambah banyak, materi yang diberikan hanya lewat online, aku nggak menguasai, papa mamahku sudah lupa pelajarannya, terus bagaimana? Nah, nanti kalau
kalau nilaiku jelek bagaimana? Hal itu mungkin yang berkecamuk dalam pemikiran anak-anak saat ini, ya kan? Pasti gak hanya Cece nih yang mengalami. Nah, saat ini Mama Sien mau kasih ilustrasi buat anak-anak. Apa yang saat ini anak-anak alami adalah hal yang biasa, karena firman Tuhan udah katakan seperti itu. Wah, anak-anak mesti mikir, wah Mama Sien kenapa bisa ngomong seperti itu ya? Enak aja Mama Sien cuma ngomong begitu gitu ya, nggak ngerasain. Jangan salah, Mama Sien juga ngerasain. Mama Sien juga punya anak nih yang mendampingi anaknya untuk belajar sekolah daring, sekolah dalam jaringan. Nah, itu juga mengalami kesulitan. Jangan dipikir bahwa Mama Sien dan si Sien, anaknya Mama, tidak mengalami kesulitan. Kami juga mengalami kesulitan, tapi kami mencari solusi bagaimana supaya tidak berlarut-larut dalam kesulitan itu. Dan tetap semangat, apapun yang terjadi, itu semua Tuhan pasti masih pegang kendali. Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kita. Jangan khawatir, sekalipun mungkin kita merasakan sedang tidak enak, sedang tidak nyaman, tapi ada Tuhan yang pegang kendali ya anak-anak. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Mama Sien, hai. Loh, kamu kok muncul lagi sih? Siapa yang undang? Aku gak diundang kok. Tapi aku bahagia ada di sini. Loh, ada penyusup nih. Tahu-tahu datang. Anak-anak pada jengkel ya karena sekolah daring ya. Loh, kamu kok tahu? Aku tahu. Justru itu aku suka memprovokasi anak-anak. Loh, kamu provokasi gimana? Ya biar gak usah belajar, di rumah aja mainan. Mama Sien gak suka nih yang begini nih. Kamu gak boleh ada di sini. Kamu harus pergi, ya. Gak boleh ganggu anak-anak lagi. Anak-anak tetap harus belajar walaupun di rumah. Iblis mau perintahkan di dalam nama Yesus kamu pergi. Dalam nama Yesus gak boleh ganggu anak-anak ya. Dalam nama Yesus aku usir iblis. Dalam nama Yesus. Mama Sien, jangan kena bujuk rayunya iblis ya. Jangan percaya apa yang dikatakan iblis. Iblis selalu memprovokasi yang begitu-begitu. Percaya, apapun yang sedang kalian alami, Tuhan Yesus pegang kendali. Saat ini, sebenarnya pada saat sekolah daring seperti ini atau sekolah online seperti ini, anak-anak itu sebenarnya sedang direntangkan kapasitasnya. Apa sih itu direntangkan, Mama Sien? Mama Sien kasih contoh ya. Saat ini Mama Sien bawa ini, apa nih? Ini balon yang bentuknya pipih seperti ini. Nah, balon ini ukurannya kan sudah ditetapkan sekian nih. Kalau Mama Sien bilang saat ini anak-anak itu sedang direntangkan kapasitasnya. Direntangkan tuh apa? Lagi ditarik supaya lebih panjang lagi kapasitasnya. Contoh nih balon ini yang tadinya sekian, kalau ditarik kapasitasnya tambah lebar kan? Nah, ini yang sedang dilakukan Tuhan untuk kalian. Tuhan sedang menarik kemampuanmu untuk lebih besar lagi. Untuk kamu mampu menampung kapasitas yang lebih besar dan jauh lebih baik lagi tampungannya. Itu tujuannya Tuhan. Seandainya balon ini punya mulut, dia pasti bisa bersuara. Pada saat dia ditarik, dia kesakitan nggak? Pasti sakit. Kalau dia punya mulut pada saat Mama Sien menarik kapasitas dia, menarik balon ini, ditarik supaya lebih panjang, balonnya pasti akan teriak-teriak, sakit Mama Sien, sakit, jangan ditarik, sakit. Tapi Mama Sien akan tarik lagi karena Mama Sien punya tujuan tertentu atas balon ini. Mau diapain ya? Kita nanti lihat Mama Sien mau apain balon ini. Mama Sien mau bentuk menjadi bentuk yang jauh lebih bernilai, jauh lebih bagus, dan pasti harganya akan jauh lebih mahal. Kalau
Mama Sien beli dalam wujud seperti ini, katakanlah ini harganya Rp1.000 ya. Pada saat nanti Mama Sien sudah bentuk, harganya pasti akan jauh lebih mahal. Kita buktikan ya. Nah, saat ini balon yang seperti ini kalau Mama tarik dan tarik dan tarik lagi, kenapa Mama harus tarik? Karena Mama mau dapat bentuk balon yang panjang, sehingga dia harus ditarik terlebih dahulu. Balon ini akan teriak-teriak nggak? Pasti teriak-teriak, Mama Sien sakit, Mama Sien sakit, nggak enak rasanya. Tapi Mama Sien tetap lakukan. Dan lihat, kalau seperti ini, dia akan berteriak-teriak, pasti dia akan teriak-teriak dan dia akan nangis-nangis kalau dia punya panca indera. Seperti kita nih, pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, yang kita lakukan adalah berteriak-teriak kesakitan. Sakit Tuhan, sakit, gak enak, aku gak mau ngalami kayak gini. Pasti seperti itu yang dilakukan. Sama seperti JJ tadi nangis seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa gak nyaman, gak enak sekolah seperti ini. Aku kangen teman-teman, aku rindu Bapak Ibu guru, aku rindu suasana sekolah. Pasti. Tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan. Nah, sama seperti balon ini tadi yang ditarik-tarik, dia akan berteriak-teriak dan dia pasti juga akan menangis kalau dia punya mata dan air mata. Iya kan? Tapi karena dia nggak punya, dia nggak bisa nih nangis. Dia nggak bisa berteriak-teriak. Tapi kalau dia punya mulut, dia pasti akan berteriak kesakitan, pasti sakit. Dan nggak hanya itu, yang akan Mama Sien lakukan adalah Mama Sien akan meniup balon tadi dengan alat tiup tertentu ya pastinya. Kita masukkan balonnya, kemudian kita akan pompa. Kita lihat ya apa yang akan terjadi. Lihat, kalau balon ini punya mulut, dia akan berteriak nggak kesakitan? Pastilah sakit Mama Sien, aku lagi diapain, aduh sakit, sakit. Ya Mama Sien tahu ini sakit, tapi Mama Sien punya tujuan. Aduh, stop, sudah, aku kesakitan Mama Sien. Balonnya pasti akan berkata seperti itu. Tapi apa yang Mama Sien lakukan? Apakah Mama Sien berhenti? Tidak. Sampai tujuan ini tercapai, Mama akan pompa terus sampai balonnya berbentuk lebih panjang. Jangan dipikir yang pompa juga nggak capek ya, capek juga loh ini. Oke, sudah. Cukup gak ya? Mama rasa cukup ya. Terus Mama Sien ikat. Pada saat Mama Sien ikat, apakah balonnya juga nggak akan kesakitan? Pasti kesakitan, pasti. Mama Sien tahu itu. Ini sama seperti yang dialami JJ, yang JJ menangis. Nah, dalam kondisi seperti ini nih, pasti balonnya juga sakit loh. Sama seperti kita yang sedang tidak nyaman dengan kondisi saat ini, katakanlah. Sekolah yang saat ini dilakukan secara online, itu juga nggak nyaman buat anak-anak. Sama, balon ini juga lagi nggak nyaman. Tapi karena Mama Sien punya tujuan, Mama Sien mau membentuk balon ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Yang tadinya harganya hanya 1.000, tapi kalau sudah ditiup dan dibentuk, harganya akan jauh lebih mahal. Kita lihat ya, Mama Sien mau bentuk. Kira-kira dia jadi apa ya? Oke, yuk kita lihat. Lihat nih, jadi apa? Jadi pedang, bisa nih jadi pedang ya kan? Tapi ini ujungnya masih runcing karena pompanya kurang banyak tadi ya. Atau jadi salib. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, apa iya
balonnya dijual harga 1.000? Kan enggak, pasti harganya jadi 5.000 nih, ya kan? Nah, ini loh tujuannya Mama Sien. Kenapa Mama Sien niup si balon ini? Kenapa Mama Sien bentuk dan putar-putar dan tekuk-tekuk nih balon? Apakah dia nggak kesakitan? Dia kesakitan pasti. Kalau dia punya mulut, dia akan teriak-teriak, sakit Mama Sien, sakit nih. Apalagi nih, sekarang ini Mama Sien masih bentuk-bentuk seperti ini. Apa dia nggak kesakitan? Dia pasti kesakitan. Sakit Mama Sien, sakit. Tapi apakah Mama Sien pada saat itu diam saja? Enggak. Mama Sien tetap kompak, Mama Sien tetap bentuk, Mama Sien tetap putar-putar nih supaya menjadi bentuk yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus, supaya harganya jauh lebih mahal. Yang tadinya hanya 1.000, sekarang mungkin bisa 5.000 atau 10.000 harganya. Nah, itulah tujuan Tuhan. Pada saat Tuhan menarik kapasitas kita, tujuannya apa? Tuhan ingin membentuk kita menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga, menjadi sesuatu yang jauh nilainya lebih tinggi daripada semula. Supaya apa? Supaya orang melihat kita jauh lebih bernilai. Tidak hanya pada saat kita belum dibentuk, tapi pada saat kita dibentuk, itu adalah proses Tuhan. Itu adalah caranya Tuhan membentuk kita. Ya, dan itu juga merupakan salah satu kemurahan Tuhan untuk menjadikan kita jauh lebih indah. Mama Sien mau bagikan firman. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Jadi pasti kita bisa menanggungnya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan artinya, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, Tuhan katakan Tuhan memberikan jalan keluar, bukan jalan instan. Jadi nggak ada sesuatu yang diperoleh dengan cara instan. Kalau instan itu namanya simsalabim, itu namanya sulap. Tapi Tuhan ingin kita semuanya diproses melalui pembentukan yang Tuhan lakukan. Nah, anak-anak, cerita pengantar tidur saat ini cukup sampai di sini. Semoga memberkati kalian semua, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menjagai kalian semua. Dan ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus masih pegang kendali. Jadi percaya dan tetap setia sampai akhir hidup kita, karena Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaannya pada saat nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surganya yang mulia. Nah, sebelum kalian tidur, yuk kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Engkau sudah berikan firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus masih pegang kendali. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan tidur, jagai papa mama, kami semua, adik kakak, pengasuh kami, para pekerja di rumah kami. Kau jagai dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus memproteksi dan melindungi kami semua sekeluarga. Bangunkan kami esok hari Tuhan dengan kondisi yang prima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin anak-anak. Dan Yesus memberkati kalian semua ya. Dah, shalom.